Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai buat semuanya. Ketemu lagi dengan channel kami. Kami bukan Tuhan. Di channel ini kami akan membahas pure tentang pengetahuan. Tidak akan menyalah-nyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Malam ini saya ditemani calon korban. Ya, mungkin seperti itu. Calon korban. Enggak. Katanya ada yang ingin ditanyakan, ada ganjalan dalam hidupnya. Entah apa itu, saya nggak tahu. Nanti kita tanya aja sama orang yang bersangkutan. Apa kabar, Om Jack? Damal, Sehat Bang. kenalkan dulu dong sama teman-teman kami bukan Tuhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om Jack, asli dari Sumedang, tempatnya di Cimalaka. Nah, asli Sumedang? Tinggal. Oh, tinggal. Babe orang Sumedang. Oh, Bebe orang Sumedang. Iya. Jangan nggak debat gitu ya. Nggak biasa. Langsung Bang, Jadi langsung apa? langsung nanya. Boleh. Terima kasih ya Bang ya, udah mengundang untuk memberikan pertanyaan yang akan menjadi pro kontra juga di dalam kehidupan saya gitu. Karena resikonya ini ya lumayan juga lah gitu. Iya. Karena kemarin di konten pertama itu ada yang request bahas bab poligami dong. Kan gitu. Sebenarnya Saya saya mikir juga pengen nanya seperti itu Bang. Siapa? Pengen nanya bab itu juga? Seperti itu ya. Kan kawin. Nyambung. Siapa ini ya sosok yang pantas untuk dijadikan tumbal? Ya. Gimana Om? Ntar ngerokok lah Bang. Oh, boleh. Jangan tegang, itu biasa. Jadi gini Bang, sebetulnya ini sudah menjadi hal yang lumrahnya, khususnya mungkin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang menjadi fenomena yang tidak kunjung selesai mengenai poligami Bang. Itu pertanyaan nyeleneh, tapi sampai sekarang pun masih kene. Kok bisa cek Sunda nama pupuihan gitu di pikiran saya. Kok Bang. bisa nggak selesai? Emang ada yang udah berhenti poligami sekarang? Oh, maksudnya Fenomenanya, itu Bang. ya, Fenomenanya. Nah, fenomena ini pun menjadi pro kontra. Kenapa pro kontra? Karena ya mungkin di kaum hawanya sendiri itu banyak yang kurang setuju. Padahal di dalam aturannya pun sendiri di Indonesia mungkin tidak dilarang dan tidak dianjurkan karena ada undang-undangnya. Tapi di beberapa negara seperti Tunisia, Turki, seperti yang mungkin saya baca sekilas dari artikel, itu diharamkan poligami ini. Nah, khususnya di Indonesia sendiri, pertanyaan saya, kenapa bisa jadi pro kontra si poligami ini? Kenapa bisa jadi pro kontra? Ya, Kan biasanya Abang, pan nanya lagi di Indonesia, di masyarakat umum, di lingkungan abang ya ente, hangat. Sudah mulai membuat jengkel. enggak. Kok bisa jadi pro kontra? Ya pro kontra lah. Emang ada? Kan begini, itu kan sebuah sistem yang turun secara top down. Ya, oke. Artinya, namanya sistem yang turun secara top down, emang contohnya kia sholat, apa bisa jadi pro kontra? Suka nggak suka, mau nggak mau kan harus terima. Kamu harus sholat gitu. Sama. Allah juga kan membuat sistem poligami ini sama seperti itu kan sebuah sistem yang
mah kan dari Allah, sistem yang Allah buat gitu loh. Berarti memang sengaja dibuat. Ya memang harus dibuat. Nah, kok bisa jadi pro yang kontra jadi pertanyaannya gini, Bang. itu kan Allah. Kenapa bisa menjadi pro kontra? Apakah memang ketidaktahuannya masyarakat atau memang banyaknya kaum hawa yang tidak setuju? Enggak, itu kan berarti kita kan subjektif. Namanya sistem top down itu nggak perlu pro juga nggak perlu kontra, laksanakan. Oke. Gitu. Berarti- Terima, suka nggak suka, terima. Ya, cuman kan resikonya gede, Bang. Resiko. Ini bukan saya nya. Iya, iya, iya. Poligaminya ini mah. Cuman Iya. ada yang ada di pikiran. Iya, Oh, kan resikonya akan gede, Bang. resiko. Kan gede gimana maksudnya? Ya gede atuh lamun kepanggih mah. Loh, poligami nah pakai kapal kan kok nggak terang-terangan tuh gimana? Namanya poligami ya nggak? Kok lamun panggil mah berarti mah eta mah lain poligami, Selingkuh. selingkuh. Tapi kan awalnya heula selingkuh heula atuh kumaha? Enggak, tadi kan pertanyaannya Namun kalau baru diniatin Heeh. nggak akan terjadi. Jadi mending terjadi dulu. Enggak. Tadi kan pertanyaannya kenapa jadi pro kontra? Iya, Ya, yang pro-nya siapa, yang kontranya siapa? Yang kontranya Makanya ya. makanya saya bilang ini harusnya jangan jadi pro kontra secara hukum ya. Gitu. Secara hukum yang namanya sistem itu sudah berjalan secara top down dari atas ke bawah. Oke. Ya kan, bukan bottom up. Ya, Jadi poligami itu bukan bottom up, itu top down. Gitu. berarti sebetulnya mah Nggak harus ada pro akan kontra. jadi masalah. Kalau ada yang pro, ada yang kontra, ya Anda buang-buang energi tuh. Kenapa mesti kontra? Kalau Anda kontra dengan poligami ini berarti Anda kontra sama Allah. Tapi kan urusan hati, Bang. Hah? Urusan hati. Harus ikut-ikutan, hati itu kan sistem. Ya. Oke. Jadi kalau kenapa harus jadi pro kontra? Ya harusnya jangan ada pro kontra. Gitu. Harusnya jangan ada pro kontra. Kalau gitu gini, Nah, bagaimana cara memahami istri supaya bisa menerima? bagaimana memahami istri? Misalkan istri saya izin Nah, mau nikah lagi, nah. mau nambah. Dan urusannya bukan sama istrinya, sama Allah. Ini emang poligami itu istri yang bikin. Enggak, cara ngomongnya gimana? Oh, cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya, kita tinggal bilang. Yang, beb, neng. Kalau nggak diizinin, Hah? Kalau nggak diizinin, salah istri lah, bukan salah suami. ya maksudnya teh gimana caranya ngasih pemahaman? Pan aing datang ke dia, saya tanya ke eta. Percuma atuh orang ka dieu. Balik wae gitu ya. Cara memahamkan sama istri, ya ketika istri, berarti istri tidak menerima poligami, gitu. Ya mungkin untuk saat ini Kalau istri tidak menerima poligami, dia salahnya dia itu salah bukan sama suami, tapi dia salah sama Allah. Allah boleh kok. Allah membolehkan, kenapa kamu tidak membolehkan? serius ya. Serius. Saya sama istri saya terang-terangan, saya nggak mau tanya istri saya ini. Istri saya mungkin lihat. Tapi kan sok aya jawaban, Bang. Tong ngomong Allah. Poligami itu jawaban. Masalah hati ya mah. Bukan urusan kita tuh, hati. Tapi kan kita harus menghargai hati perempuan, hati istri. Harus menghargai. Hati istri. Justru kalau kita tidak bilang sama dia, justru lebih tidak menghargai. Anda mau didustai, setuju. kan gitu. Kamu mau saya terus berbuat salah? Apa saya berbuat yang benar? Pilih. Menghindari jinahnya. Iya. Gitu. Karena Allah memberikan sistem ini itu untuk memudahkan manusia, agar manusia itu mudah hidupnya, sejahtera hidupnya, damai. Bukan untuk memberatkan
Kita enggak, justru lebih ringan. Ringan kalau mampu. Hah? Kalau nggak mampu, Nggak ada manusia yang nggak mampu. Kita ini tercipta dari orang yang, bukan orang, dari sosok yang kaya raya. Allah itu kaya raya yang memberikan berbagai macam potensi sama kita. Masa kita nggak mampu? Masa iya Tuhan memberikan aturan yang kita bakal nggak mampu melaksanakannya? Logika aja. Kita bikin aturan pasti yang pasti bisa dilaksanakan. Nggak mungkin Tuhan membuat aturan yang kita nggak bisa membuat, yang nggak bisa, yang kita bakal nggak bisa melaksanakannya. Itu namanya zolim. Pemimpin zolim seperti itu. Nah, yuk. Berarti Alasan konteksnya istri kita saya mampu. begini. Hah? Mampu. Artinya kita semua mampu. Harus mampu. Mampu. Kalau berbicara adil, Kenapa adil? definisi adil sendiri menurut abang seperti apa? Adil dalam bab apa? Kemana? Poligami? Poligami. Proporsional. Setuju. Proporsional. Bukan seimbang ya. Ya. Proporsional. Nah, istri pertama punya anak 5, istri kedua masih perawan, belum punya anak, gitu kan? Ya tentu beda dong. Porsi yang mereka dapatkan masing-masing itu beda. Kita punya anak SMA, yang satu SD, masa mau kita kasih uang jajan sama nilainya? Nah, itu adil. Satu lagi bang, ini ada yang apa? Request, masih pertanyaan. Jika ada suami yang menikah tanpa seizin istri, itu apa namanya? Apakah zina? Atau bisa menimbulkan fitnah? Atau memang ngeunah? Jika ada suami, berarti dia sudah punya istri. Suami yang menikah tanpa seizin istri, karena kan berdasarkan aturan dari pemerintah, Aturan di siapa? Indonesia boleh menikah lebih dari 1, Iya. 2, 3, bahkan 4, tapi harus seizin istri pertama dan mampu. Nah ini konteksnya izin. Kalau tanpa seizin istri bagaimana bang? Kan? Udah minta izin belum? Ya kan tanpa seizin. Hah? Tanpa seizin berarti kan izin ya teh cerita teh. Ya udah minta izin belum? Ya, itu wanita. Bilang dulu. Berarti tersah gitu. Apa nggak sah? Tidak sah menikah kalau tanpa izin dari istri. Ya nikahnya ya sah-sah aja. Karena namanya nikah itu kan ada calon suami, ada calon istri nikah. Tapi secara estetika ini mah. Kan tadi katanya berbicara masalah hati, didinya tadi bawa-bawa hati. Kan gitu. Mending berdusta, mending jujur. Mending berdusta untuk kebaikan segala mah. Mana ada dusta? Namanya udah dusta, mas. Mana pula bisa jadi baik? Oh salahnya. Sejak kapan pula berdusta bisa jadi baik? Jadi mending jujur ya. Mending jujur. Mending jujur. Walaupun katanya jujur itu menyakitkan. Orang bego itu. Jujur kok menyakitkan. Jujur itu membahagiakan lah. Iya. Cuman kan ini konteksnya. Kayaknya saya bilang Ada kasus gini bang. Aduh. Bentar. Ada kasus dia menikah tanpa seizin dari istrinya dan terjadilah pernikahan. Kalau konteksnya adalah pernikahan, no problem. Ya sah-sah aja. Nikah mah. Gitu. Ketika Anda tidak minta izin, itu Anda yang salah sama istri. Bukan Anda bersalah sama istri yang kedua. Anda salah sama istri pertama. Dan itu Anda harus minta maaf sama istri pertama. Tapi kan ada aturannya bang, harus izin dulu Ada aturan, harus izin dulu. istri. Terus kenapa bisa jadi nikah?
No. Cuma nanya, yang menikahkan siapa? Boleh. Hah? Harusnya penghulu mah tidak bisa menikahkan kalau memang aturan itu dipakai Secara prosedur. secara prosedur. Dalam konteks Ada agama atau aturan itu mah aturan yang sudah diterapkan oleh Kemenak, Kementerian Agama, dalam rangka untuk pencatatan biar jelas gitu kan. Kan dalam nikah itu kan nanti ada satu nih janda, duda, ya kan, bujangan, kan gitu. Ada apakah sudah beristri kan nanti biar jelas catatannya. Ketika Om menikah dalam kondisi sudah beristri, itu nanti di catatan pernikahan yang keduanya apa? Tulis lajang gitu, berarti itu udah bohong. Jadi secara rusak, administrasi jadi rusak kan. Tapi secara agama nikah siri? Nikah siri? Nikah siri itu apa sih? Apa nikah siri? Nikah diam-diam gitu. Macam mana pula nikah bisa Nikah diam-diam? siri itu Ya pasti disaksikan banyak orang. Nah, nikah syarat secara juga nikah agama. harus ada saksi gitu. Macam mana pula bisa nikah diam-diam? Jadi siapa yang menyaksikan Itu kamu? mah nikah sembunyi-sembunyi. Ah, Dia mah nikah siri. Nikah siri itu kan nikah secara agama. nikah secara agama. Kan banyak kan banyak kasusnya yang seperti itu. Tidak diizinkan oleh istri, akhirnya dia menikah siri. Bukan itu arti nikah siri. Siri itu sirih itu kan kata sir, sembunyi artinya. Nggak ada, nikah aja lah. Berarti menikah. Makanya ada walimatul urs itu kan biar disaksikan biar orang tahu, oh ini benar-benar sudah nikah, jadi mereka itu tidak berzina. Jadi harus ada saksi tetap gitu. Secara estetika, secara fikihnya gitu. Gitu Om. Banyak bang sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Nah, apa sokalah? Oke dia. Kedainya. Soalnya masalah poligami pada pasti akan. Ya karena dijadikan masalah. Poligami itu bukan sebuah masalah. Poligami itu adalah sebuah jawaban penyelesaian masalah. Kok jadi masalah? Jawaban dari? Hah? Jawaban dari? Tujuan inti dari poligami itu adalah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Gitu loh. Makanya di Quran itu dijelaskan calon-calon yang istri selanjutnya itu kalau bisa adalah yang malaikat aiman sebenarnya, budak-budak, artinya yang memang secara ekonomi memang artinya dia sosok yang memang harus kita angkat derajatnya. Itu untuk mengantisipasi kesenjangan sosial konsepnya. Walaupun bukan hanya sekedar mengantisipasi hajat, hajat biologisnya gitu. Akan kebanyakannya seperti itu. Ya itu nggak bisa dipungkiri, tapi kita pilih calonnya itu yang memang dia secara sosial memang perlu kita angkat gitu loh, untuk mengantisipasi kasus sosial yang dia hadapi, Untuk mengangkat derajat. ya angkat derajatnya itu karena arijalu kawamuna ala nisa. Pertanyaan terakhir. Abang kapan? Saya tinggal nunggu jodohnya, Diizinan. izin. Apa kata istri saya? Kalau Allah aja nggak melarang, masa mama harus melarang? Bu, Boleh, asli. asli. Siapkan sapu, Bu. Gitu loh. Siap, Bang. Terima kasih pencerahannya, Bang. Meskipun Tidak cerah. Iyalah, ya bukan. tapi mungkin kedepannya kita bisa panggil bang narasumber yang sudah mengalami. Kalau saya mah Pelaku, belum ada niat dan belum juga gitu. Oh belum ya, belum ada niat belum, serius. Belum. Oh belum. Jangan panji-panji bang. Kita Oh, berbagi, siap. kita sharing pikiran di sini, bukan Oke. sharing cerita. Yes. Oke? Yes. Yes. Oke, demikian
teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi, bukan inspirasi untuk berpoligami ya, bukan. Ini hanya obrolan, setuju boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Karena bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan. Karena kami Bukan bukan Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Maki-maki juga boleh. Kalau ada yang nggak setuju, aduh ya si abang gelok, nggak apa-apa. Pasti. Ya, karena saya akan berbicara secara objektif dari sisi keilmuan, dari sisi aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.